Baik, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Puji Tuhan, saya percaya kita memasuki tahun yang baru itu semua hanya karena penyertaan Tuhan, amin. Berapa banyak yang merasakan cinta kasih Tuhan sepanjang 2021 sampai kita boleh memasuki tahun yang baru ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, Tuhan baik, amin. Dan selama-lamanya kasih setianya tidak akan pernah berubah. Saat ini kalau kita boleh ada, kita mau memberikan yang terbaik melalui ibadah ini sebagai ucapan syukur kita. Amin. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku puji kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sungguhkan, nafasku memuliakan-Mu, ku puji kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sungguhkan, nafasku memuliakan-Mu, ku puji kebaikan-Mu Tuhan. Kami nyatakan cinta kami Tuhan pagi ini. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, kami puji, ku puji kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sungguhkan, nafasku memuliakan-Mu, ku puji kebaikan-Mu Tuhan. Mari pujikan ini dengan sepenuh hati, nyatakan cinta kita pada Yesus Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku puji kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sungguhkan, nafasku memuliakan-Mu, ku puji kebaikan-Mu Tuhan. Kami nyatakan sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sungguhkan, nafasku memuliakan-Mu, ku puji kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku
Biar nafas kami memuliakan-Mu. Ku puji kebaikan-Mu Tuhan. Mari nyatakan sepenuh hati. Sepanjang hidupku Kau setia. Kami ingat kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sungguh baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku puji kebaikan-Mu Tuhan. Kami nyatakan sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sungguh baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku puji kebaikan-Mu Tuhan. Ku puji kebaikan-Mu Tuhan. Ku puji kebaikan-Mu Tuhan. Mari naikkan syukur. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Engkau setia. Kasih-Mu bagi kami selalu baru sepanjang hari. Kami sembah Kami tinggikan Engkau. Mari saat ini naikkan syukur. Ingat setiap kebaikan Tuhan. Ingat setiap kesetiaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Betapa Dia Allah yang sungguh baik. Allah yang sangat setia. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur sebab Engkau baik bagi kami Yesus. Kasih-Mu bagi kami tak terbatas ya Tuhan. Kami bersyukur. Mari saya undang dengan ucapan syukur kita bangkit berdiri. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur. Lebih luas dari samudra
terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Haleluya, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Ya Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang sangat baik, Allah yang mengasihi kami. Engkau melebihi segalanya bagi kami, Engkau kekuatan kami Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang mengucap syukur sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Hanya Dia kekuatan kita. Amin. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Nyatakan Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Oh, Allah sumber kuatku, Yesus. Allah sumber, kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, oh selamanya. Hanya Engkau sumber kekuatan kami. Kami mau hanya mengandalkan-Mu saja, Yesus Tuhan. Mari nyatakan dengan sepenuh hati. Oh, hanya Kau milikku di surga. Benar Tuhan. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Ini kerinduan hati kami. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Oh, Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya.
silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan mengandalkan Engkau, hari ke depan kami mungkin gak tahu, tapi kami percaya kami bisa melaluinya. Karena hanya Engkau sumber kekuatan kami, hanya Engkau sumber kehidupan kami. Haleluya Yesus. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal yang ku pahami dalam masa menjelang, tapi tak bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, namun walaupun kami gak mengerti apa yang akan kami hadapi di depan, tapi kami mau tetap tegak bukan berharap pada hal yang kelihatan. Akan lenyap. Oh kami mau tidak khawatir Tuhan akan apa yang akan kami hadapi hidup ini. Karena kami percaya kami berjalan bersama Yesus, maka hatiku tenang. Oh banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi tak
kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh beribadah di tempat ini, kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, berkati hambamu yang menyampaikan firman-Mu, urapi hambamu ini Tuhan. Dan Kau juga mengurapi jemaat tempat ini, para pelayan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Shalom. Iya. Yang nyuruh duduk siapa? Hah? Kalau kebiasaan ya, lupa ya. Sekali kita ampuni ya. Ya. Terima kasih terutama pada Tuhan Yesus yang sudah memberikan saya waktu untuk khotbah atau kesaksian tempat ini. Juga gembala tempat ini Pak Pur. Pak Pur sudah suruh nyopot katanya. Dicopot enggak ya? Nanti kelihatan gantengnya bingung loh saya ini ya. Copot aja ya. Loh, ini pasti Cimaican ini ya. Ya. Saya sudah evaluasi berapa tahun ini ya. Saya sudah 2 tahun ini, hampir 2 tahun ya. Saya tidak pernah melayani ibu-ibu, bapak-bapak. Betul ya? Saya sempat menghilang, tapi bukan menghilang dari dunia ini. Menghilang nanti gak balik ya. Dan saya sudah ibadah tempat ini, dan ini kali pertama saya naik setelah 2 tahun di mimbar yang bagus seperti ini. Saya selama ini 2 tahun saya melayani di gereja-gereja yang kecil. Bahkan kalau ada orang undang saya, Pak, ngisi diana berapa Pak jemaatnya? Oh dikit Pak, kita cuma di bawah 20. Oh ya wis. Ada yang tanya berapa jemaatnya? Oh banyak Pak, 200. Ya coba tak lihat jadwal dulu ya. Saya enggak nolak, cuma saya ngomong dengan tim kita kalau yang gede-gede itu sudah, ya sudahlah, saya menghindari yang gede-gede dulu. Ya puji Tuhan saya dikasih Pak Pur ibadah tempat ini terbanyak loh. Ini saya selama pelayanan ini 50 lebih nih ya. Ya. Ada yang belum tahu nama saya? Nah, kayak tau bojo EKB ini. Hah? Kayak tau bojo EKB. Yang belum tahu siapa? Oh, iku kayak tau bojo iku wong aku sing jodohno kok ngomong belum kenal. Hah? Wis tambah tonggoku dhewe iku wis karo bojo. Alah Natalia tambah bojo meneh wis. Pak Pur jemaatnya banyak yang bojo lho Pak Pur di tempat ini Pak Pur. Loh Pak Pur juga belum kenal katanya. Lu waduh mateng kon. Iya, yang belum kenal saya tapi saya tahu bapak-bapak ya. Bapak ini kan baru ya. Namanya tadi Pak Tris kan? Pak Tri tapi panggilnya Pak. Oh ya Pak Tri ya. Saya sudah tahu. Karena saya tahunya beliau ini kalau memuji Tuhan luar biasa. Ya. Dan saya melihat di tempat ini, oma-opa ya, itu kalau dulu itu ya, kita ibadah bersama dulu, ingat ya, pernah sampai 750 orang, ingat sama Pak Wijaya, ya Pak Wijaya pokoknya ibadah yang di dulu itu. 750 itu, waduh, itu garano emosi tok, ya, kayak tante ini dulu datang terlambat saya mesti marah ya. Sekarang jingce lah. Jadi emosi tok kesana. Ya Pak Wijaya benar ya. Tapi sekarang itu begitu nyaman dan indah. Mau apa ini ibadahnya. Sudah enggak berantem. Itu dulu mesti toh, wah ini ada apa berantem. Sekarang sudah damai sejahtera. Amin. Ya, cuma singnya apa? Semuanya bagus. Kayak sekarang ada orang khotbah mesti dicatat. Wah, itu bagus itu. Ada satu kelemahannya, ya mau tak omongin enggak? Iya, kelemahannya satu tapi harus dirubah, ya. Setiap kali, dulu saya pernah nyampaikan enggak? Kalau pendeta yang ngomong amin harus jawab dengan, nah sekarang pendeta yang ngomong amin, saya ngomong amin mesti jiluru tok, iku pun asal nyeplak is. Ya, jadi itu dipertahankan Bapak Ibu. Amin. Lah, sing amin ngomong 10 tok ya. Sekarang saya bikin peraturan seperti Pak Matius Wibowo bilang, kalau enggak sepakat durasinya saya tambahi. Ini sewanya kan enggak seperti di sana Pak Pur ya.
Setuju ya? Lek aku mau ngamin, gak amin tak tambahi berapa menit Pak Wijaya? 10, ada yang 5. Berapa? Sepakati? 5 aja. Setuju ya? Jangan sampai jam 12 awan kok ya. Tak tes dulu. Amin? Sip. Pokoknya gak amin tak tambahi 5 menit. Ya, saya bersyukur bisa memberikan kesaksian tempat ini. Ini rumah saya pertama kali untuk saat ini. Setelah 2 tahun saya tidak punya rumah, saya punya rumah tempat ini. Amin. Kawan tepuk tangan. Nah, lek gak tepuk tangan, lek gak sepakat juga saya tambah 5 menit. Setuju ya? Oke. Wes kok gak khotbah pun ngamuk kok ya. Nggak lihat saya hari ini kok kenapa pakai jas? Saya 2 tahun loh, lebih loh. Bahkan di gereja saya yang dulu itu saya enggak pakai jas loh. Betul ya Pak Ibu ya? Kenapa? Nah, karena saya melihat di sini yang khotbah rata-rata pakai jas. Pak Pur pun mesti sesuatu yang harus bagus. Lah ini jas saya sudah berapa tahun enggak saya pakai. Juga desakan dari anak-anak saya. Pakai jas Pak, ojo kalah Mbak Pendeta sing liyane. Amin. Ya, terima kasih juga sama Pak Roni ya. Saya merasa di rumah sendiri. Ya. Saya merasa di rumah sendiri. Oh ya, kekurangan yang kedua Bapak Ibu tadi. Kalau amin bersama ya, tepuk tangan bersama. Waktu ujian, saya lihat Bapak Ibu ini enggak kayak dulu. Dulu yang tempat depan ini pasti penuh kan? Betul ya? Ngapain? Joget. Masih rindu itu Pak Markus? Masih rindu ya. Oke. Saya kan ini di tahun baru. Saya dapatkan firman ini pada waktu 2021 saya khotbah di Blitar. Gereja ini itu cuma sepertiganya ini. Oh, seperempat. Kurang lebih 5 kali 10. Jemaatnya 25 enggak 20. Saya dapatkan ini di tahun baru 2021 waktu itu. Nah, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Tuhan nyuruh sampaikan juga di tahun baru ini untuk jemaat Ribon di tempat ini. Amin. Ya, ana sing mulai ngantuk dijawil ya. Ya. Di tahun baru ini saya senang karena apa? Pas tutup tahun, pas Wahyu habis. Jadi di awal tahun Januari 1 Januari saya buka kitab Kejadian 1. Nah, sing amin wong siji tok. Tapi pendeta guru ngomong amin, Pak. Ojo jawab dulu, Pak. Berarti gak salah orang-orang ini ya. Amin. Amin ya. Kita buka Kejadian 1 ayat 1. Pasal 1 ayat 1. Kejadian 1. Jadi awal-awalnya ya. Apa kejadian ini apa bahasa Inggrisnya Pak Robert? Kejadian apa? Beginning ya, betul? Apa? Oh Genesis, berarti aku gak iso bahasa Inggris. Aku judulnya beginning ya. Ya sudah, Genesis saja. Ya. Oh ternyata di sana ada Pak Pur ya. Oh ganteng ternyata kalau saya lihat dari TV sana ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Ayat 4. Ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya Allah terang dan itu dari gelap. Ayat 10, cepat ya. Tak skip supaya cepat. Ayat 10. Ayat 10. Ayat 10, lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Poin pertama kali dinyatakan di ayat ini apa? Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Diingat ya, ayat keberapa? 10. Lalu 12. Nanti ada muncul lagi kata itu. Ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lagi. Ayat 18. Ayat 18. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik lagi. Ayat 21 dan 25. Tidak usah dibaca, tidak apa-apa. Saya bacakan aja bawahnya ya. Tuhan menciptakan binatang-binatang. Ayat 25-nya langsung. 25. 21-nya juga dikatakan bahwa apa? Semuanya itu baik. 25 juga dikatakan bahwa semuanya itu
baik. Oke. Dari perikop ini, dari mulai ayat 10, 12, 18, 21, 25, Allah menyatakan bahwa yang diciptakannya itu baik. Nah, kenapa ayat 26 sama 28-nya enggak dikatakan Allah itu semuanya itu baik? Coba dilihat ayat 26. Nah, jadi Bapak Ibu lek baca Alkitab aja kayak saya dulu. Pokoknya sistem cepat. Gak ngerti apa-apa sih, penting sudah baca berapa pasal? 5 bos. Oh ya. Apa ini? Firman Tuhan kabeh bagus. Ya. Ayat 26 dan 28. Ayat 26 ya. Itu dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, dan seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tidak ada kata baik, tidak ada. Ini PR ya. Kok gak nyatet KB ini Pak Wijaya kalau saya khotbah, kok tegang KB ini. Sudah dicatat ya? Saya punya satu pertanyaan, supaya saya tidak dianggap aneh, nanti tanya sama Pak Pur, ya. Loh, mana ayatnya kok hilang? Jangan dibuang dulu. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini apa berarti? Manusia. Betul. Ini hanya PR Bapak Ibu ya. Manusia yang diciptakan ini berarti manusia pertama kali. Ini Adam dan Hawa atau bukan? Jangan dijawab, ditulis saja di nota, nanti bisa tanya Pak Wijaya atau Pak Pur. Apakah ini manusia pertama kali? Apakah ini Adam dan Hawa? Karena di ayatnya yang kedua saya tidak bahas, karena waktunya nurut. Di pasal yang kedua, diciptakanlah Adam dan Hawa. Ini termasuk Adam dan Hawa atau bukan? Nah, jangan ngomong di tempat ini, nanti aja kapan-kapan. Itu PR dari saya ya. Lalu ayat 31, nah ini, 26, 27, 28, sudah diciptakan semua, Tuhan tidak ngomong lah itu baik. Tapi di 31-nya, ayat 31. Nah ini ayat pemutus saya istilahnya ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Titik. Kenapa kok dikatakan sungguh amat baik? Kok gak apa? Semuanya itu baik. Kok ada amatnya? Memang martabak. Loh, dia kan biasanya ada martabak, akmat, martabak. Ini emang apa kok ada amat, tulisannya amat baik? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok ditulis amat baik? Nah ya, kenapa kok ditulis lebih baik karena apa? Apanya yang serupa dengan Allah? Serupa dengan Allah. Ya wis, Pak Wi dicatat, nanti saya sudah ngomong Pak Pur tak mintakan hadiah nanti, Bu Yermi ya dapat hadiahnya. Karena dengan diciptakannya manusia, Tuhan merasa bahwa itu sungguh amat baik. Amin. Tak tambahin 5 menit enak aku ya. Tak ulang lagi. Dengan diciptanya kan manusia, Tuhan merasa bahwa dengan manusia ini Tuhan menyatakan bahwa ini yang terbaik, dan bahkan Tuhan katakan apa? Sungguh amat baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena tepuk tangan untuk Tuhan Yesus ini. Amin. Ayo yang semangat. Kalau gak semangat aku lemes loh. Sing guyu to Pak Tristo, Pak Markus. Saya takut nanti, walaupun Bapak Ibu pakai masker loh, saya tahu yang senyum ambek enggak. Ya, hati-hati loh. Tak tembak dari sini, dor semua ya. Oke? Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa di awal tahun 2022 ini Tuhan ingin menyatakan bahwa kita di awal yang di tahun 2021 kita harus tambah. 2021 Tuhan melihat engkau anakku, engkau sungguh baik. Ya. Dan di 2022 Tuhan ingin kita apa? Berkembang. Tuhan ingin melihat kita apa? Engkau anakku yang sungguh amat baik. Jadi apa? Ada pertumbuhan. Amin Bapak Ibu. Tak tambahin meneh aku jarno wis. Ya. Bagaimana supaya Tuhan ini bisa ngomong ke kita bahwa misalnya Pak Wijaya, engkau ini sungguh amat baik. Bagaimana supaya kita ini, Tuhan bisa berkata bahwa kita ini termasuk orang yang sungguh amat baik bagi Tuhan. Ya, saya belajar dari ayat ini. Tuhan katakan, pada waktu dia katakan semuanya baik, itu dipisahkannya menjadi, kita harus menjadi apa? Menjadi terang.
Dengan dikatakan di mana? Ayat yang pertama, jadilah terang. Ya. Karena terang itu tidak bisa campur dengan yang gelap. Menang mana terang ambil gelap? Menang terang. Contohnya saya ini gelap, istri saya terang, anak saya terang-terang itu buktinya. Ya kan? Ada nggak di sini? Pak Tri ya? Pak Tri ada putrinya? Nah itu, Pak Trinya gelap. Ibunya sih gelap, tapi kok anak putrinya kok jadi terang ya? Lah ini yang sesuatu yang luar biasa ini Pak, karunia ini dari Tuhan. Amin. Ya. Jadi pada mulanya itu gelap sama terang itu tidak bercampur. Tidak ada gelap dan terang. Tapi begitu Tuhan katakan terciptalah terang, maka terpisahlah gelap dan gelap itu menjadi hilang. Jadi Bapak Ibu di sini firman Tuhan katakan apa? Engkau jangan tengah-tengah. Jadi orang Kristen ojo tengah-tengah. Ojo suam-suam kuku. Ya. Di Wahyu dikatakan apa? Ini kebalikannya ya. Kalau Yohanes 3:16 apa? Wis ojo akeh, Bu. Engko gak mari-mari sampean sing takon nang kene engko. Di Yohanes 3:16 dikatakan Tuhan memberikan nyawanya untuk kita. Tapi di Wahyu 3:16 ini kebalikannya. Ya. Engkau jangan suam-suam kuku. Jadi wong Kristen ojo nanggung, ojo suam-suam kuku. Karena boleh kau nanggung nanti akan apa? Dimuntahkan. Siapa sini yang pernah makan muntahnya? Nggak ada. Maka itu apa? Ojo suam-suam kuku, ojo nanggung. Ya, lek kon suam-suam kuku atau nanggung jadi orang Kristen, ya apa yang didapat? Setuju Bapak Ibu? Iya, kon setuju apa nggak setuju? Ini firman Tuhan kok. Firman Tuhan katakan, lek jadi Kristen sekalian sin nyemplung-nyemplung pisan. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Ya, semangat dulu Bapak Ibu. Ayo. Aku sebelani pakai jas Bapak Ibu cek lemes saya ini ya. Itu ada saudara kaya yang datang juga itu. Gak main-main itu mempertaruhkan kredibilitasnya dia itu. Ya Pak Roni ya. Bahaya itu Pak Roni ya. Loh kalau Pak Roni ketawa atau aja. Kalau Pak Roni sudah bebas merdeka dia, enggak masalah. Ya, yang pertama tadi apa? Menjadi terang. Yang kedua Tuhan katakan apa? Di ayatnya yang ke berapa itu saya lupa ya. Yang ini lagi sekolah pendeta ini. Maka bertumbuh dan penuhilah bumi ini. Ya, berarti apa? Kita disuruh bertumbuh. Nah, kalau kita umpamakan berarti bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Ya. Kita harus bertumbuh. Dulunya, kita ini ada dulunya hamba apa? Hamba apa dulu? Hamba kegelapan, apalagi? Ayo. Hamba apa lagi? Hamba dosa, itu yang umum sudah, apa lagi? Hah? Hamba Mbak Lucy, siapa Mbak Lucy? Waduh jemaatnya Pak Puri ya luar biasa ya, Mbak Lucy barang loh. Lucifer Bu maksudnya. Saya setuju. Hamba apa? Hah? Hamba uang. Memang enggak ada sih gelem duit memang di sini. Wong tak delok hari Rebo itu kemarin diberkati kabeh padha ngwacung ini kabeh. Ono sing entuk njaluk meneh. Waduh. Iya. Sampai Pak Wijaya sih ngamuk-ngamuk. Aku enak sekarang. Sekarang saya lebih sabar lah. Kalau dulu Pak Wijaya sabar, saya ngamuk-ngamuk. Sekarang, hai sudah. Waduh Pak Wijaya. Beliau ini luar biasa Bapak Ibu ya. Dulu sempat teman saya ada tanya, kamu kenal sama ini? Saya enggak tahu nama Chinese-nya Pak Wijaya. Kamu enggak kenal. Lu Pak, orangnya lu ngomong kenal. Lu emang enggak kenal kok maksa tak gitu no. Ternyata dia ngomong itu loh sing dodolan lilin. Oh alah Pak Wijaya kenal aku ngono ya. Beliau penerus saya waktu Bapak Ibu saya tinggal kan Pak Wijaya ngurus. Betul ya? Nah, sampai nantinya saya harap Pak Wijaya tetap bertekun dengan orang-orang ini. Ya. Jadi apa? Bertumbuh. Pengenalan dulu kita adalah hamba iblis, hamba setan, hamba uang, wis pokoknya hamba sing elek-elek, ya. Sekarang kita harus naik. Jadi dari hamba setan, hamba dosa, kita menjadi anak Tuhan.
Pak Wijaya, Pak Markus dicatat Pak Wijaya. Nanti mintakan ke Pak Pur. Satu orang itu 10 juta atau 20 juta kan lumayan ya. Amin. Amin. Ini banter Pak Markus ada 10 juta ya. Dulu kita dari hamba dosa. Sekarang kita naik menjadi anak. Nah ini tak kasih hadiah lagi. Kalau bisa jawab. Setelah kita menjadi anak, kita akan naik lagi. Supaya kita menjadi sungguh amat baik. Menjadi apa? Ahli waris itu ya anak Ayo Pak Gunawan, apa? Setelah kita menjadi hamba, lalu menjadi anak ya. Setelah menjadi anak kita naik lagi menjadi apa? Loh itu ada itu. Murid Tuhan, belum naik lagi. Murid sama anak, mending anak. Bukan lebih tinggi anak posisinya. Ini lebih tinggi dari anak. Apa? Lah, siapa? Tante, lupa saya tante siapa? Tante Erni, kasih hadiah nanti Pak Wijaya mintakan ke Pak Pur. Enak kan dari khotbah kali nunjuk toh ya. Kita menjadi mempelainya. Saya bilang apa? Kalau murid itu kalah posisinya dengan istri, dengan mempelai. Di sini siapa yang datang sama suami istri? Pak Markus, Pak Gunawan. Oh Pak Matius, sorry ya Pak Matius, Pak Gunawan, Pak Tres. Yang datang suami istri. Nah, itu tante, oh iya, kok Dewian kok bisa nih waduh, enggak sekalian di luar sana yang satu. Iya itu teman saya lama itu. Dulu waktu kita pernah peresmian toko saya ya. Karena sampai tua pun kalian harus berdua. Karena apa? Yang sampai tua ini harus berdua ini. Saya dengan istri saya. Saya mau kesaksian. Saya ini dulu kalau kerja apa-apa, ya bisnis apapun, kemanapun, mesti istri saya itu jarang saya libatkan. Ya, wis belas gitu loh. Mau kemana, mau belanja, mau apa itu bojoku wis gak ngerti apa-apa. Memang cicili, memang kayak anakku kan ya. Tapi mendekati usia saya setengah abad ini, otak saya ini kayak orang geng gitu loh. Berapa, ya tahun-tahun ini, tahun kemarin ini, saya malah tergantung dengan dia. Ya saya pernah ke mall, ke belanja gitu, isok keliru Bapak Ibu. Biasanya lo gak tahu keliru, isok keliru. Terus kemana-mana akhirnya ya saya mesti ngajak dia. Memang gitu Pak Pur ya. Ini ajarannya Pak Pur. Karena Pak Pur dulu pernah ngomong sama saya 3-4 tahun yang lalu. Kok Titi, mesti ngajak istri kemana-mana itu. Ini. Wah kaya arek cilik Pak Pur sembarang wong loro ngono. Tapi mancep loh maunya Pak Pur itu. Karena apa? Tapi sampai sekarang saya mulai belajar untuk duduk belajar. Saya yang butuh dengan istri saya. Tapi memang saya lihat ya, kalau oma opa yang sudah tua, kalau dulu yang gandeng kan mesti yang laki ya, betul ya? Nandindi sing lanang digandeng ya. Kalau katanya gembala saya yang dulu digandeng karena masuk mall dicul no dhek blonjo ya. Loh, kok guyu yang itu loh apa ya? Kamu tahu tak gembala saya yang tahu yang lama? Oh, enggak tahu kok ketawa ya. WL-nya luar biasa ya. Tepuk tangan untuk WL-nya dulu. Tepuk tangannya lemes deh kok agak nyanyi loh. Ayo tepuk tangan dulu yang meriah. Iya. Kalau sekarang Bapak dulu lihat dulu ya, oma-oma apa ini ya. Yang gandeng kan mesti siapa? Istrinya. Kan apa? Lah gak kuat sing lanang wis tewot kabeh. Ya, tak kasih ilmu ya. Kenapa orang laki kalau setelah istrinya meninggal, kan kalau yang masih muda usia di bawah 50 kan gak suwe langsung. Oh. Hati-hati loh Pak Matius ya. Hati-hati loh ya. Saya enggak bikin perpecahan di sini loh ya. Tapi kalau yang perempuan jarang kawin lagi. Ya, saya pun ngomong sama istri saya, "Kon nek aku kok mati, kon kok kawin meneh." Kok enake? Loh, kok iso ngomong ngono? Aku wis duwe duit apa kok ngelak sing kenakan. Ya golek sing sugih, gak katene jane. Lah terus dia tanya, "Lah lek aku mati kon ngomong apa kok?" Lah. Saya ngomong, ya saya enggak tahu, coba saya kuat atau enggak, ya kan? Loh saya ngomong terus terang aja. Iya kalau Pak Pur sehidup semati, kalau saya belum tentu kalau nek mati ya mati aku kain meneh. Makanya loh enggak, jujur saya ngomong sama dia. Makanya kalau bisa jangan saya mati dulu. Jangan kamu dulu yang mati, seharus saya. Kenapa? Usia saya lebih tua. Terus saya pun ngikuti ajarannya Ayub. 70 itu menyusahkan. Ya saya mintanya jangan sampai 70. Ada di sini yang lebih dari 70? Wah, kewes kawan nih ngomong aku. Ya. Jadi, kenapa kalau ya tadi kalau orang laki itu kenapa kalau sudah
bojone mati mesti biasanya gak suwe kawin meneh. Karena Bapak Ibu lihat ya, saya ini ada yang ngomong dan saya cermati betul loh. Orang laki kalau sudah tua sekali, Bapak Ibu lihat ya, yang kakek-kakek itu kalau jalan kan gini-gini, mantu-mantu, betul ya? Betul. Kalau yang oma-oma gimana yang perempuan? Gini, dia enggak mau itu. Ya. Nah ini anekdot aja ya, coba diterusno kok gak mari-mari Pak Pur ngamuk-ngamuk kok aku ya. Kalau dulu Pak Pur yang khotbah, saya ngawasi ya, waktu dulu, zamane cek kurung lahir Pak Roni nih. Kalau sekarang saya yang diawasi, tak lewes dek ngene, hati-hati. Padahal dulu saya enggak pernah lo ngene-ngene. Saya Pak Pur hati-hati loh. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu ini bisa ibadah tempat ini. Amin. Tempatnya nyaman ya toh. Mulai kadang cek disangoni, kurang opo kon iki? Kurang apa? Kurang ajar. Bareng ini diajar ambil tante Mecin ya. Cino kapok kabeh. Jadi habis dari hamba jadi anak, habis anak jadi mempelai. Jadi engkau harus naik, tumbuh. Duduk tumbuh kayak saya, berkembang ke kanan ke kiri, bukan. Harus naik, ya. Ya. Jadi Tuhan memerintahkan penuhi bumi ini. Disuruh berkembang. Kita pun juga gitu, berkembang. Berkembang apa? Pengenalan akan Tuhan. Melalui apa? Intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan itu apa? Ya doa, paling gampang itu doa, enggak bayar, ya toh. Saya enggak pernah saya ngomong, Pak Roni, doa no ya supaya aku dapat berkat ini. Enggak usah, kita enggak usah melalui orang lain. Kita bisa langsung doa sendiri, amin. Tapi pada waktu kita lemah, kita butuh pendamping juga. Ya suruh orang lain, istri, suami, anak. Tapi kalau kita sendiri yang harus berusaha sama Tuhan. Enggak usah pakai makelar. Amin Bapak Ibu. Nah, semangat lek amin banter gini, ya. Ya. Jadi harus berkembang, ya. Saya itu dulu ya untung memang ini tulang rusuk saya si istri saya ini ya. Walaupun dulu waktu awal-awal kawin itu sakit hati ini ya. Tahu ya Bapak Ibu ya. Saya kemana-mana mesti ditanyai, ini siapa? Oh, istriku, mesti jawabannya, oh tak kira putrimu. Itu sakit ini jantungnya, sungguhan. Lah, kenapa kok istri saya, orang melihat istri saya seperti anak saya. Ya, padahal selisihnya 7 tahun. Lah Pak Pur, saya iri, bener sama iri. Pak Pur berapa tahun dengan Bu Ita? 10 tahun. Nggak pernah yang ngomong, Cita saya kira putrinya loh. Saya iri, makanya itu saya ngomong, kok ini kok Cita ngono brayo kok sintu wae ngono supaya saya enggak dibully kayak jadi papanya. Loh Pak Pur itu 10 tahun dengan Bu Ita. Lah baru tahu kan? Nah, jadi Pak Pur ini juga apa? Senengane wong nompo do ambek aku Bapak Ibu ya. Dan saya enggak bisa nuruti Pak Pur sampai sekarang masih belum bisa. Saya tapi belajar ya, istri saya shopping kemana tak turuti. Bahkan maaf ya, tuku daleman ngono saya ngenteni nang jopo. Ayo kok ndelok ngene, wah gak katene dideloki wong aku. Yang saya enggak bisa ngikuti dia sama satu sampai sekarang, seperti Pak Pur. Mungkin Pak Roni nanti harus bisa. Mana ini bojoe Pak Roni kok? Oh, Cik Ripka. Pernah enggak Pak Roni ngoncoi Cik Ripka salon? Bukan ikut ngerti ke salon. Lah, siapa sini yang pernah tiap kali istrinya ke salon ditemani? Siapa yang pernah? Loh, yang nganter aja tunggal om kabeh nganter om. Yang istrinya ke salon ditemani, ditungguin di sana. Tapi aja sing duwe salon loh ya. Pernah om? Ah, itu Pak Pur ada saingannya. Itu yang belum saya lakukan sampai sekarang. Ya. Saya takutnya apa kalau saya ditunggu di salon. Wah bahaya, mata saya ini enggak bisa diem soalnya kalau lihat tukang salonnya. Ya, jadi saya mau belajar seperti Pak Pur juga. Amin Bapak Ibu. Pak Tres pernah ngoncoi bojone nang salon? Mari ini koncoi terus Pak ya. Supaya enggak jadi kayak layangan putus. Waduh. Oke. Saya dikasih waktu berapa jam Pak Pur ini? 2 jam. Ya, intim dengan Tuhan. Melalui apa? Firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ya atau paling gampang nih doa, baca firman Tuhan. Yang ikuti ibadah seperti inilah daripada ngomong ngapain Bapak Ibu ini ya. Ya sudah ibadah terus di tempat ini. Bertumbuh dalam pengenalan firman Tuhan.
Satu lagi apa? Bertumbuh. Ojo suam-suam kuku. Kon jadi Kristen sing genah pisan. Belajar saya pun belajar, bertumbuh terus. Ya, Bapak Ibu kan lihat, saya dulu kerengil opo ya toh? Bener gak? Tahu sing ngono iku, sapa lansia dulu mau tak sawat ambek HP sampean ya. Loh kereng dulu saya. Sekarang ya rodok sabar ya. Ya, kalau kemarin kesaksiannya Billy Lantang kan, dia ngomong kalau ada mobil dia sering marah kan ya. Sampai ngomong itu jemaat Pak, itu jemaat dia turun. Kalau saya sekarang belajar, tanya istri saya di jalan dulu itu mesti ngilokno orang apa? Maaf ya, wedi aku no Pak Pur ya. Lek kata ilokno kere asu. Sekarang belajar, kalau orang asik lah aku ngono wis ya. Nek situ misalnya biasanya kere oke lah ngono. Tapi kadang cek ngamuk ya. Biasa belajar, makanya itu saya bertumbuh. Saya mau belajar bertumbuh. Saya enggak mau suam-suam kuku jadi orang Kristen. Amin. Di sini Bapak Ibu mau yang suam-suam kuku? Ada? Lek mau tak lepai ambek otak muntahanku bareng. Bener loh. Jangan jadi suam-suam kuku. Benar firman Tuhan ini agak keras saya, sorry ya. Kalau engkau jadi Kristen hanya karena datang karena Pak Wijaya, karena apa? Boje. Ya enggak apa-apa karena Pak Wijaya, tapi sekalian wis kadu nyemplung. Sekalian nyemplung yo renang Pak, cino enak Pak, nyemplung. Iya toh, sambil menyelam. Mate Pak. Lu menyelam minum air ya mati Pak. Siapa sini yang menyelam sambil minum air? Ada? Oh menenang di laut, mati loh bener, hati-hati loh. Loh iya loh, kalian Bapak Ibu ini belum pernah, siapa pernah sakratul maut atau sudah bertemu Tuhan Yesus, sudah hampir bertemu Tuhan Yesus? Ada? Belum ada? Lek kepin roh iki lho wongi. Nah, nanti Pak Roni harus kesaksian di sini. Sudah tahu ceritanya Pak Roni? Loh. Next kali aku badai tak akan maju ya, setuju ya? Itu kalau Superman dibuka gininya, seret kan keluar apa? Es ya. Kalau Pak Roni dibuka seret ini, jahitan sampai saat ini. Itu sudah bertemu Tuhan Yesus, kita berdoa bersama-sama. Ya, jadi Pak Roni lek gak kesaksian nang kene rugi kualat. Sekali waktu biar sambil main keyboard kesaksian. Setuju? Ada yang mau? Mau? Oh iya, nanti dulu itu sampai dibuka loh itu. Pak Roni saya lihat di bedah sini Pak Roni ya. Nah, lu bojone nangis tok ae biyen ya. Itu sudah bertemu Tuhan Yesus Pak Roni dulu ya. Loh. Ayo. Udah, balik. Perkenalkan Tuhan Yesus. Roma 12 ayat 2. Iki loh supaya kalian Bapak Ibu ini enggak suam-suam kuku ya. Roma 12 ayat 2. Saya undang tim musik. Jok suwe wis ngantuk, mulai ada yang ngantuk sudahan. Natalia yang ngantuk, yang enggak ngantuk Natalia tok iki lho tak akoni ini fans saya ini, ngefans dengan saya ini. Di mana-mana kalau ketemu saya, waduh, enggak ono sing koyo Natalia ini. Ya toh, sing lainnya paling Pak Titi ada. Ya. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Ayo. Tidak ada hilang, ya tak bocono ya. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, Allah yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Engkau yang bisa menilai sendiri. Engkau tahu kan, kita loh diberi akal budi. Iku jahat apa enggak? Kalau istrimu, maaf ya Bapak Ibu ya, istrimu sesuatu yang itu hakmu sudah terima sekali. Kalau sudah kedua kali jangan diterima. Karena apa? Engkau sendiri yang akan rugi. Buat apa kita banyak ada di dunia, tapi kita menyalahi aturan Tuhan. Kita menyalahi aturan manusia yang sudah dibuat yang sudah baik. Ya, ayat yang ditunggu-tunggu. Yaitu ayat apa? Ayat yang terakhir yang tunggu-tunggu. Ya, sulit nggak melakukan firman Tuhan ini? Sulit nggak? Yang ngomong gampang siapa? Leono sing ngomong gampang, aku tak meguru ambek awakmu wis. Aku gak meguru ambek firman Tuhan. Sulit. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu ya. Seperti Tuhan katakan, semua manusia telah berdosa. Upah dosa adalah maut. Manusia pasti masuk neraka. Tapi Tuhan kasih jawaban. Semua isi Alkitab ini
ada jawabannya. Semuanya saya jamin. Semua kehidupan ini ada jawabannya di Alkitab. Kalau Tuhan kasih permasalahan, Tuhan kasih pencobaan, semua itu ada jalan keluarnya. Memang sulit, tapi Tuhan sudah kasih jawabannya. Filipi 4 ayat 7. Kalau kita ngomong, ya lo apa Pak Titi, memang ya manusia itu penuh dengan dosa, ya wes sudahlah, kita mau apa lagi? Ya wes kita terimalah masuk neraka. Lo jangan. Karena engkau sudah ditebus oleh Tuhan. Sejahat-jahatnya engkau, seburuk-buruknya engkau, ya. Kalau engkau nggak datang ke hadapan Tuhan, Tuhan pasti ampuni. Pasti ampuni, tapi aja diulang terus. Walaupun kau mengulang lagi, Tuhan pasti ngampuni lagi. Tapi ingat, sanksi itu selalu ada. Kalau engkau membunuh orang, Tuhan sudah ampuni, tapi engkau akan masuk penjara. Kalau engkau melukai orang, ya, mukul orang, ya sudah kamu diampuni sama Tuhan, tapi engkau harus ada upahnya. Upahnya apa? Ya engkau harus bertanggungjawabkan perbuatanmu. Betul ya Bapak Ibu ya? Filipi 4 ayat 7. Ada? Ya, saya tadi belum ngomong ke dia. Saya bacakan. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ya. Melampaui akal kita. Kalau kita dipikir-pikir gak masuk akal. Alati dikon biyen yo bajingan ngene kok saiki iso khotbah. Itu ndak ada di akal saya untuk berdiri di tempat ini. Ya. Akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Walaupun kita punya akal yang punya pikiran yang jelek dan apa, tapi jangan khawatir. Damai sejahtera Allah akan memelihara. Jadi kita pasti dipelihara. Ya. Amin Bapak Ibu. Saya senang sekarang sudah mulai pulih lagi. Bapak Ibu, ayo semangat lagi dalam Tuhan. Jangan karena kewajiban, jangan karena kalau dulu karena absensi, karena apa. Harus murni, sekalian nyemplung, apa? Renang pisan ceno sehat. Ojo nyemplung mari sekalian nyemplung, renang pisan. Sambil menyelam, menikmati pemandangan yang ada. Iya, sambil menyelam kau minum, mate sungguhan. Ya, Bapak Ibu setuju ya? Mulai sekarang, saat ini, ojo jadikan ibadah ini ibadah yang apa? Karena kewajiban. Termasuk maaf para pemain musik dan semuanya. Saya 2 tahun ini Tuhan proses saya. Kemarin kayak Pak Billy Lantang ngomong, semua itu dicampur, diproses. Saya pun mengalami proses. Dulu saya kalau tidak melayani di gereja saya tidak akan mau. Berapa kali saya menolak melayani gereja lain. Tuhan proses saya. Dulu saya kalau sedikit, aduh jemaat kok titik tak kasih firman sing biasa. 2 tahun ini Tuhan proses saya. Semua rata-rata jemaat yang saya layani sekitar 10-25, maksimum ya 40. Itu proses. Ya. Tapi Tuhan kasih saya hikmat. Kasih saya hikmat. Yang penting apa? Kon menyenangkan hatiku. Ya. Saya rindu, saya khotbah di mana-mana sekarang ini. Nyampaikan kesaksian, saya lebih senang mengajak orang itu untuk menyembah. Kalau orang lain terima mujizat setelah penyembahan, betul itu Bapak Ibu, nanti kalau mau ikut tanya orang-orang tim Gideon, Pak Wijaya juga. Setelah menyembah itu ada hasilnya. Ya, kalau engkau punya anak, punya cucu, engkau disenangkan oleh cucu atau anakmu. Kau senang enggak? Bapak Ibu senang enggak? Pasti senang lah. Apalagi Tuhanmu yang menciptakan kau, yang memberikan kau nafas, yang memberikan kau damai sejahtera, yang memberikan kau jaminan masuk surga. Masa kita tidak mau menyenangkan hatinya Tuhan? Saya dulu berapa kali khotbah di lansia, saya tidak pernah ya ngajak omong opa ini nyembah. Tapi saya rindu. Saya kepingin lengkap, mau memberikan yang terlengkap, apalagi ini di gereja kita sendiri. Ya, di gereja ini. Engkau terima berkat jasmani. Dengan apa? Engkau datang tempat ini, engkau sudah muji Tuhan, engkau sudah terima berkat rohani, tubuh, jiwa dan rohmu. Akan kita coba lengkapi saat ini. Amin. Bapak Ibu, tadi yang saya katakan kita harus bertumbuh akan pengenalan Tuhan. Dengan apa? Menjadi mempelai. Ya, kalau mempelai itu kan mesti, kalau Bapak Ibu tadi Amsal, mempelai laki dan perempuan saling bersaut-sautan, saling intim. Saya ingin Bapak Ibu mau enggak meluangkan waktu cuma 10 menit maksimum, saya janji 10 menit.
untuk mau menyembah Tuhan. Tidak apa-apa, coba saya kalau tidak mau tidak apa-apa. Yang mau coba angkat tangan. Yang mau menyembah, angkat tangan. Ya, berarti hampir semua ya. Kalau yang tidak mau angkat tangan tidak apa-apa. Saya tidak akan ajak Bapak Ibu untuk menyembah. Kalau yang separuh lebih ini bisa ngangkat supaya yang tidak mau tadi supaya masih terangkat. Percayalah, kalau engkau menyembah Tuhan 10 menit aja. Ya, saya sudah berkali-kali nyampaikan ini di gereja-gereja kecil. Ada dampak yang luar biasa. Dan saya tidak pernah ngajak ini waktu yang dulu. Tapi sekarang saya kalau khotbah di mana, saya ajak responnya mereka mau menyembah ya saya ajak nyembah, enggak ya saya tidak mau. Saya sekarang tidak mau maksa orang. Ya lihat dulu tak sawat HP ya. Mau ya, setuju ya menyembah ya. Kalau engkau kuat, kalau kasih masih kuat, engkau bisa jalan ke sini. Di rumah kau iso keluyuran, iso buka kulkas, iso ndelok TV mangan apa iso berdiri. Engkau menyembah Tuhan harus berdiri juga. Setuju? Cuma 10 menit. Saya enggak mau, kalau kecuali memang sakit sekali ya, silakan duduk. Tapi jangan hilang fokus. Nyembah Tuhan. Nyobalah, saya pun senang. Saya pun di rumah tidak bisa menikmati hadirat Tuhan seperti di gereja. Ya. Walaupun pagi saya doa, tapi tidak bisa senikmat di rumahnya Tuhan. Ya saya selalu belajar, cuma saya berusaha seperti itu. Mau Bapak Ibu ya? Setuju ya, betul ya? Oh enggak apa-apa loh. Soalnya waktunya masih cukup ini. Saya akan belajar Bapak Ibu untuk coba bangkitkan rohmu. Setelah itu nanti sama Pak Pur akan ditambah lagi. Saya sudah izin Bapak Ibu akan jiwanya dan jasmaninya. Dengan apa nanti setelah roh kita dipulihkan, kita mau bersuka cita untuk Tuhan. Amin. Ya. Duduk dulu enggak apa-apa, nanti waktu nyembah saya minta berdiri ya. Ya Pak Roni, kita nyanyikan Tuhan, langsung refnya aja. Menyenangkanmu. Bisa Bapak Ibu ya? Menyenangkanmu itu ya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saya masih melihat Bapak Ibu, maaf ya kalau saya agak menegur agak keras. Bapak Ibu masih belum menyerahkan untuk menyenangkan Tuhan. Ada beberapa yang tidak mau menyerahkan untuk Tuhan. Saya jamin, percaya saya sudah ngalami. Walaupun maaf ya saya usia lebih muda, ya walaupun Bapak Ibu makan garam lebih banyak, tapi percayalah. Karena dalam penyembahan, Pak Pur pernah nyatakan, dalam penyembahan, kalau engkau tidak menyembah Tuhan, tidak ada hujan. No worship, no rain. Kalau engkau tidak menyembah Tuhan, tidak ada urapan Tuhan. Kalau tidak ada urapan Tuhan, engkau tidak akan kuat. Mau ya Bapak Ibu ya? Loh, saya mengajak engkau ini bukan untuk saya aja. Bapak Ibu juga harus terima ini. Sia-sia engkau ibadah tempat ini kalau engkau tidak dapat sesuatu. Saya katakan sekali lagi, kalau engkau tidak dapat sesuatu, mau apa? Apa bedanya kita datang ke tempat-tempat yang lain? Tuhan sudah menyiapkan berkat, sudah menyiapkan sesuatu yang terbaik untuk engkau. Cuma engkau mau tidak memberikan hatimu untuk Tuhan? Cuma 10 menit loh. Mau ya Bapak Ibu ya? Coba paksakan. Tubuh ini sulit, apalagi kondisi sekarang ini, kondisi kita sudah ngantuk, lapar. Tapi harus dipaksa, tubuh ini harus dipaksa. Mazmur katakan, bangkitlah hai jiwaku, bangkitlah. Bangkitlah. Mari saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Doa nyembah.
Ya, nyembah. Terus. Terima mujizat itu. Kalau engkau berserah kepada Tuhan. Mulai. Di sini ada Pak Pur, ada hamba Tuhan di tempat ini. Kita akan berdoa. Berdoa untuk hadirat Tuhan tempat ini. Tapi engkau harus buka hatimu. Engkau harus mau menyembah. Engkau harus mau menyenangkan Tuhan. Mari, hamba Tuhan di tempat ini, WL Singer, arahkan tanganmu ke jemaatmu. Arahkan tanganmu, urapi mereka semua. Mari, sekarang saya ajak nyembah. Terus sembah Tuhan. Ayo, terus. Ora lama-lama, kita lama. Terus. Saya melihat mulai ada hadirat Tuhan. Kira lama, yes. Kita lama. Haleluya. Katakan Tuhan baik, kau baik Tuhan. Sembah terus, sembah. Terus. Kira lama, yes. Kira lama. Terus sembah Tuhan terus. 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 Hadirat Tuhan tempat ini nyata. Terus jamaah Tuhan. Jamaah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamaah dalam nama Yesus. Terus. Yes. Terima. Bisa bahasa roh, mulai, terus, kau yang bisa bahasa roh keluarkan, terus, haleluya, Yesus, terus. Terus larut dalam hadirat Tuhan. Terus larutlah dalam hadirat Tuhan. Terus lama-lamanya siara. Haleluya. Bapak Ibu, di awal tahun ini, kalau engkau bisa menyenangkan hatinya Tuhan, kalau engkau bisa dapat hatinya Tuhan itu, kalau engkau mau membuka dirimu, engkau akan lihat di akhir tahun nanti 2022 akan beda dengan 2021. Karena Tuhan akan melihat bahwa engkau menjadi sungguh amat baik. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk segala sesuatu yang baik. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Terima kasih Tuhan untuk jamahanmu bagi kami semua. Tuhan, kami ingin Tuhan di awal tahun 2022 ini, kami ingin Engkau melihat kami bukan hanya sungguh baik, tapi Engkau akan melihat kami Tuhan, bahwa kami sungguh amat baik. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus, kami ingin berubah seperti Engkau Tuhan. Dan seandainya Engkau memanggil kami akan sudah berkata, kami siap menjadi mempelaimu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, katakan amin. Amin, amin. Nah, itu nggak duduk toh, bagus ini. Ini kalau yang sudah beda tadi yang sungguh baik dan amat baik, bedanya nggak disuruh duduk, nggak duduk ini ya. Duduk sekarang. Nah. Yang merasakan hadirat Tuhan hari ini tadi siapa? Enggak apa-apa, yang enggak usah, enggak apa-apa. Jangan berbohong. Yang merasakan nyaman ya?
10 menit tok lho, nah ini oleh kita penyembahan kini setengah jam. Wah. Ya, engkau menyenangkan hati Tuhan 10 menit, dampaknya kok delon. Ya, cobalah kita harus nge-push tubuh dan jiwa kita. Saya pun sering doa pagi itu sulit. Tapi Tuhan, saya bilang Tuhan ajaran aku, lo apa caranya? Ya aneh cara Tuhan. Dulu saya itu kalau tidur ya, saya itu kan dulu sampai diomongin bangsawan. Saya kalau bangunan mesti jam siang. Tuhan paksa saya apa? Tiap kali jam 3, jam 4. Ayo. Nah ini, saya kalau paling senang lihat di selfie ini. Nah, kalau saja selfie terus saya tante. Saya paling Tuhan, nah mau sampai lupa ya. Tuhan paksa saya apa? Saya nyuruh Tuhan, saya berserah. Gimana caranya? Saya tiap jam 3, jam 4 mesti bangun. Nah itu saya mesti doa. Nanti kebangun lagi jam 6, doa. Orang-orang tua kan sering gitu ya. Sering kadang kebangun, enggak bisa tidur pulas sampai lama ya Om ya. Mesti siang kita pipis apa. Saya ini soalnya sudah mau lansia loh, 5 tahun, 6 tahun lagi saya lansia loh Bapak Ibu. Waduh aku gak bisa bayar oleh rambutku kayak Pak Pur iki. Waduh tambah iki dikira putuku kok iso bojoku ya. Sudah disentuh tadi rohnya sama Tuhan. Sekarang mau disentuh jiwanya, jasmaninya. Mau joget untuk Tuhan? Iya loh, walaupun Bapak Ibu pakai masker loh saya tahu. Mana yang bahagia, mana yang sedih, mana yang sukacita. Amin. Siapa yang mau joget di depan? Nanti biar Pak Wijaya nanti sama Pak Pur catat kasih hadiah. Ya. Pak Roni sudah siap Pak Roni? Para tim WL. Nah, ini yang siapa yang lagi nih mau maju? Ayo coba maju dulu. Maju dulu, ayo maju. Nanti saya juga joget. Ayo, saya akan lepas apa? Jas saya ini panas karena ayo. Wah, ayo Pak Tri, ayo. Wah, ini Pak Gunawan. Iya, ini orang-orang. Saya sudah izin sama Pak Pur. Pak Pur, boleh Pak Pur? Boleh kok Titi, oh pagi kok sikat. Ayo enggak ada lagi, gak rugi nanti. Tante Eri, Tante Titi. Oh, tak tagih, tak tarik oleh gak gelem. Ayo. Yes. Yes. Boy. Bukan menari seperti dokter. Ayo Pak Wijaya, bantu Pak Wijaya. Bukan Pak Wijaya, ayo. Bukan menari seperti dokter menari. Bukan menari seperti dokter menari. Bukan menari seperti dokter menari. Roh Allah ayo yang di belakang berdiri juga. Yang di belakang berdiri, ayo berdiri. Bila roh Allah ada, ayo berdiri. Bukan menari, ayo berdiri. Bukan menari seperti dok menari. Bukan menari seperti dok menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dok menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dok menari. 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 Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dok menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari seperti dok menari. Bukan menari seperti dok menari. Bentar, gak asik, gak kayak dulu. Belum asik ya? Belum panas kan? Ya. Nah, nuruti aturannya Pak Wijaya coba. Ayo.
Ya, jogetnya ojo nanggung-nanggung. Ayo yang di belakang juga berdiri, yang di belakang berdiri. Yang di belakang kalau masih kuat berdiri. Ayo jemaatnya berdiri semua, ayo berdiri. Kalau Bapak Ibu, engkau delon ya, mari joget. Engkau lututmu sing ngene, engkau amali kenceng ini. Amin. Diimani. Lo kini nyanyi dangdutan ae seneng kadang joget-joget mosok untuk Tuhan enggak mau. Ya? Bila perlu Pak Pur suruh joget juga ya. Oh Pak Pur biar mutu aja. Setuju Bapak Ibu ya? Sing semangat. Nanti Pak Wijaya sama Pak Pur akan nyatet sampai sing semangat dikasih hadiah nanti. Ya? Setuju ya? Ayo Pak Roni lebih hot Pak Roni. Ayo Bu Wel yang hot. Hot. Yo, hey, hey. Yo, hey, hey. Yo. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Hop, kurang asik. Yang kurang asik apa? Singernya kurang joget. Setuju ya? Singernya juga supaya kurus ya. Setuju ya? Coba sekarang yang Bapak Ibu ini nonton aja ya. Nonton dulu sampai dia hebat baru kita nyanyi sama-sama ya. Coba dites. Yo, dites Kak. Dites dulu, ayo. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari. Yes, yo sama-sama. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Yo sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dok menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari seperti dok menari. Bukan menari seperti dok menari. Yes. Haleluya. Ya, sudah capek? Mau lagi? Pak Pur mau lagi boleh tak Pak Pur? Hah? Boleh. Mau sekali lagi ya? Apa Pak Roni? Bingung ki wele ayo kon. Tapi yang hot ya. Ayo wis panas iki, mulai panas iki. Bila perlu sampai 1 jam lagi, oke? Ayo. Ayo wis lagu apa ae pokoke sing Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, hey, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Ya, kalau lagu ini apa tadi? Milikku lagi. Iya. Coba ya. Singernya ayo, singernya. Sini kamu joget sama Susu sini. Sini. Ini tamborin top ini. Sini. Kamu bantu saya sini. Semua ikuti geraknya dia ya. Kalau kamu enggak mau papamu tak suruh naik nanti. Ayo sini. Ini jogetnya mewakili Mamae Jano. Ya. Ikuti dia ya. Wes bisa, HP-nya taruh dulu. Ikuti dia geraknya. Setuju ya? Nanti ada kata-kata ya. Ayo Pak Roni. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan. Nama
ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Tuhan mau lakukan apapun yang Tuhan mau inginkan. Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wes, engko gak buyar-buyar, silakan duduk lagi. Amin Bapak Ibu ya, semangat ya. Om, duduk Om, enggak apa-apa Om, sudah Om, selesai Om. Ya, terima kasih untuk sudah semangat di tempat ini ya. Tetap semangat, jangan lupa kalau nanti ada pengkhotbah lagi di tempat ini atau Pak Pur, firman Tuhan katakan amin harus? No, tak tambahin meneh sak jam bisa kok. Kalau Bapak Ibu ngomong amin itu bukan untuk yang khotbah, tapi untuk engkau juga. Amin? Nah, semangat ya. Oke, terima kasih, saya serahkan ke Pak Pur untuk selanjutnya. Oh, ke WA-nya. Terima kasih Ya, Tuhan Yesus Tuhan. berkati. Saya percaya kita semua merasakan sukacita Tuhan dan saat ini kita mau memberikan yang terbaik, menabur untuk pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami boleh ada dan menikmati sukacita yang Tuhan sudah berikan. Kami percaya sukacitamu adalah kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami tabur ini menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih, kami mau bawa yang terbaik. Haleluya, amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Diberkati oleh firman Tuhan, hambanya yang luar biasa, pendeta hebat. Beri tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Tadi saya sempat merekam apa yang dikatakan Ko Titi. Sayang tadi ya, satu, minta umur di bawah 70 tahun, Eman. Saya sama Bu Ita sepakat umurnya 100, saya minta 102.
nak ape mati 100 kawin-kawino gak apa-apa. Umur 100 sapa sing gelem, tapi nek di bawah 70 akeh sing gelem. Ya Bu ya, jadi semua jemaat di sini minta umur 100 yang sehat, panjang umur, diberkati anak cucu, katakan amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Titi yang luar biasa sudah menyampaikan firman Tuhan, dan saya undang lagi ya untuk datang di hari Rebo setiap hari jam 6:30, Sabtu jam 6 dan Minggu jam 8. Bapak Ibu enggak usah khawatir ya, setiap ibadah nanti sampai ini sudah terjadwal sampai bulan Maret ya, itu pengkhotbahnya ganti-ganti semua. Saya rindu jemaat Ribon di sini dikenyangkan firman Tuhan ya, firman Tuhan yang berbeda, yang membawakan berbeda supaya saudara dan saya sendiri ngecas supaya kita punya iman yang luar biasa. Kalau kita punya iman yang luar biasa, pasti saudara saya punya pengharapan yang dahsyat, dan aplikasinya saudara bisa mengeluarkan kasih ya, sesuai dengan pilar dari Ribon adalah iman, pengharapan, kasih, dan saudara dan saya harus rendah hati ya. Rendah hati adalah modal dari penyembahan. Kalau saudara nggak bisa rendah hati, nggak mungkin saya nyembah. Orang nyembah itu pasti drosor, nggak mungkin ya. Nanti kalau kecuali Pak Titi minta ngadeg ya nggak apa-apa ya, tapi yang benar kalau kita rendah hati itu yang betul drosor. Nah, tahu Yuno ketoprak, pernah lihat ketoprak? Ada ya? Ya, kalau lihat ketoprak mau ngadep raja, torah-toreh pasti diketang dasi. Mesti ndlosor, merendahkan diri. Fokusnya kepada raja. Kita juga gitu ya, mulai belajar Pak Titi luar biasa menyembah dan menyembah ya. Nanti saya memang berjanji ya, 1 tahun 2 kali saya akan berbicara tentang keuangan. Salah satunya menyembah ini ya, no worship no rain. Jadi saudara kalau saya nanti khotbah tentang keuangan, saudara jangan berkata gini, waduh Pak Pur mulai motor duit. Enggak, saya berkali-kali Pak Samuel Gunawan mengatakan saya gak cari duit. Kalau cari kolektor wes gak ada apa-apa nih saudara ya. Tapi puji Tuhan saudara doakan saya punya usaha juga bisa jalan lancar, semuanya bisa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya. Mari saudara saya jemput untuk berdiri, kita akan mengakhiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Bersyukur ya Bapa pada pagi ini Tuhan. Engkau Allah Roh Kudus telah menyelesaikan dan memberkati ibadah Ribon pada pagi ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa.
dengan hikmat yang baru, pengurapan yang baru ya Bapak. Kau pakai lebih hari lebih dahsyat. Berkati keluarganya, usaha pekerjaannya ya Bapak. Nama Engkau saja dipermuliakan. Berkati anak-anakmu dan hamba-Mu yang sudah pelayanan Engkau Tuhan. Berkati berlimpah-limpah. Sekarang saudara-saudaraku, angkat kedua belah tanganmu. Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sukacita. Diberkati hidup nikah dan anak cucumu, diberkati usaha pekerjaanmu. Engkau dibuat menjadi kepala bukan ekor, jalanmu terus naik bukan turun. Saudara, pulanglah ke rumahmu masing-masing, bawa dan nikmati anugerah Allah, kasih sayang dan perbuatan ajaib daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan dari Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat, kita katakan amin. Sampai jumpa.